Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai amalan sepele, hal-hal sepele yang dapat menghambat rezeki. Ini hal sepele, bukan hal-hal yang berat. Hal yang berat itu seperti misalnya dosa-dosa besar, durhaka pada orang tua, dosa zina, dosa judi, kemudian membunuh, mencuri, merampok, ghibah, fitnah, dosa-dosa besar. Ini hal-hal yang sepele, yang sekiranya sering kali kita lakukan sehari-hari, tanpa kita sadari, yang ternyata itu adalah menghambat rezeki. Apa saja itu? Pertama adalah al-akru wasrobu junubah. Makan minum dalam keadaan junub. Junub itu berhadas besar setelah berhubungan suami istri. Jadi dia sedang dalam keadaan junub, belum mandi, belum bersuci, belum mandi besar, dia makan minum. Ya sebaiknya mandi dulu. Mandi besar, mandi junub, minimal berwudu. Minimal berwudu. Jadi jangan sampai dalam keadaan kita hadas besar, belum mandi junub, kemudian makan dan minum. Lain dengan wanita yang haid, wanita nifas, lain. Ini junub yang maksudnya berhubungan sama istri. Kedua adalah naumu subha, tidak sholat subuh, meninggalkan sholat subuh, tidur dia, nggak sholat subuh. Naumu subha bisa berarti dia tidur tidak sholat subuh atau tidur setelah sholat subuh. Jadi tidurnya orang setelah sholat subuh itu menghambat rezeki. Ada banyak video saya mengenai larangan tidur. Salah satunya adalah tidur setelah subuh. Ya jangan tidur setelah sholat subuh, jangan tidur sampai terbit matahari. Banyak amalan, banyak zikir, baca Quran dan sebagainya. Minimal istighfar, astagfirullahaladzim, 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 atau Al-Fatihah. Al-Fatihah terus, Al-Fatihah diulang-ulang sampai terbit fajar. Ketiga adalah at-tahawun bis sholah, meremehkan sholat. Dia menganggap sholat itu tidak penting. Atau dia sholat, tapi dia lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam arti dia mengulur-ngulur, mengundur-undur waktunya, meremehkan. Waktu zuhur dia masih sibuk bekerja, nanti saja salat zuhurnya, nanti saja. Dia ulur-ulur, dia undur-undur sampai akhirnya masuk waktu asar, hilang zuhurnya. Atau lalai, maksudnya itu lalai dia sholat juga, cuman pikirannya kemana-mana. Pikirannya lalai, pikirannya ke kantor, ke pekerjaan, pikirannya ke toko, ke pasar. Sehingga tidak fokus, bahkan pada saat sholat, ini rakaat berapa ya? Sudah dapat berapa rakaat ini? Lupa rakaatnya karena pikirannya kemana-mana, tidak fokus. Keempat, itta'us suruj bin nafas, meniup seperti orang meniup lilin, meniup lampu, damar, meniup makanan yang panas, meniup minuman yang panas. Ini hal yang sepele yang seringkali kita lakukan. Kita minum kopi dalam keadaan panas, kita tiup itu kopinya. Atau makan soto panas, kita tiup-tiup sambil menyendok, kita tiup-tiup. Tidak boleh itu, jangan. Rasulullah melarang meniup makanan atau minuman yang panas, dan melarang makan makanan minuman yang dalam keadaan panas, karena itu panas itu dari api neraka, dinginkan. Kata Rasulullah, dinginkan. Ya dibiarkan sampai agak dingin baru dimakan atau diminum, jangan ditiup. Kelima, tarfid doain walidain, tidak mendoakan kedua orang tua.
anak itu wajib mendoakan orang tua. Minimal Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani saghira. Ya Allah, ampuni aku, sayangi kedua orang tuaku, ampuni kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Minimal itu. Apalagi orang tua yang sudah meninggal, sering-sering berdoa, sering-sering dikirimin bacaan ayat suci Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Kalau tidak bisa bacaan Al-Quran ya Yasin. Kalau tidak bisa Yasin ya terlalu panjang, yang pendek Al-Fatihah kirim. Insya Allah sampai. Kemudian wala tolabul ilmah, tidak mau menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu itu kewajiban bagi semua umat muslimin. Tolabul ilma faridotun minal muslimin. Menuntut ilmu itu, ilmu agama maksudnya, itu wajib fardu bagi setiap orang muslim. Setiap orang muslim itu wajib menuntut ilmu, wajib belajar ngaji, wajib belajar sholat, wajib belajar membaca Al-Quran, membaca hadis. Jangan kita lebih sering membaca Quran daripada Quran, lebih sering membaca sosmed daripada membaca hadis-hadis. Kita mungkin lebih banyak waktu memegang HP daripada memegang Quran atau kitab-kitab. Tapi kan di HP bisa kita mendengarkan pengajian dari para habaib, para kiai, atau mendengarkan murotal. Karena HP sendiri, YouTube saja ada pilihan. Anda mau dibentangkan jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Banyak pilihan. Tinggal Anda yang memilih. Misalnya begini, Anda buka YouTube. Di beranda muncul tausiahnya Syekh Ali Jaber. Misalnya amalan zikir setelah subuh Syekh Ali Jaber. Di beranda YouTube ini. Di bawahnya persis Anda lihat, di bawahnya persis pas Anda lihat itu Tante Pemersatu Bangsa. Masya Allah. Tinggal Anda sendiri pilih yang mana, pilih yang Ustadz Ali Jaber atau yang Tante Pemersatu Bangsa. Pilihan ada pada diri Anda, mau jalan menuju surga atau jalan sebaliknya menuju neraka. Banyak kita mendapat ilmu, belajar ilmu dari para habaib, Habib Umar Al-Hafiz, dari Syekh Ali Jaber, dari Buya Yahya, dari Habib Novel, Habib Lutfi bin Yahya, dari Gus Baha, Gus Miftah dan sebagainya, Ustadz Yusuf Mansur. Cari ilmu, dengarkan, atau murotal dari Ustadz Hanan Ataki, dari Hasbalah, Muzammil Hasbalah, dari Ustazah Nabila dan sebagainya. Banyak sekali. Anda kalau mendengarkan murotal atau langsung yang dari Saudi, Ustadz Syekh Misari Said misalnya, Misari Rashid, atau murotal dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dengarkan itu sambil beraktivitas, sambil nyetrika, sambil masak, mendengarkan. Dapat pahala banyak insya Allah. Sekian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.